Selamat siang. Kali ini pertemuan psikologi klinis ke-12. Nah, pertemuan psikologi klinis ke-12 ini seperti minggu lalu ada dua agenda yang kita tetapkan. Yang pertama kita mau membahas tentang psikologi forensik. Terus yang kedua, agenda kedua adalah teman-teman mengumpulkan draft tugas kedua terkait dengan intervensi berdasarkan psikologi positif dari kasus-kasus kelompok yang sudah teman-teman bikin sebelum UTS kemarin gitu. Nah, saya harap teman-teman juga sudah mengumpulkan draft tugas 2-nya di folder draft tugas 2 di Google Classroom. Jangan lupa dikumpulkan ya. Nanti tunggu feedback dari saya di pertemuan ke-14. Kemudian setelah itu teman-teman revisi sesuai dengan masukan dari saya dan dikumpulkan pada waktu UAS. Jadi ketika UAS teman-teman tinggal tanda tangan gitu. Oke, kita kembali lagi ke materi. Nah, materi kita kali ini kita akan membahas tentang bidang psikologi klinis mayor yang lain, yakni bidang psikologi forensik. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dalam dunia forensik, mungkin ini bisa dijadikan sebuah wacana, karena ini kita membahas singkat saja tentang psikologi forensik, kita perkenalan dengan psikologi forensik, kita langsung ke materinya. Oke. Nah, materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah terkait dengan definisi dari psikologi forensik, terminologi dari psikologi forensik itu sendiri, dan juga evaluasi dari psikologi forensik. Evaluasinya, perkembangannya di Indonesia sih, khususnya terkait dengan itu gitu. Tak taruh sini aja ya, biar saya gampang lihatnya. Gitu. Nah, ke sejarahnya. Sebelum kita ke definisi, kita ke sejarahnya. Sejarah dari psikologi forensik. Nah, psikologi forensik ini sebenarnya berangkat dari kasus-kasus yang ada di hukum gitu. Jadi dari bidang hukum khususnya bidang hukum pidana yang terkait dengan peradilan kriminal. Itu berangkatnya dari sana. Kenapa kok bisa muncul psikologi forensik? Ya, ini mulai dari tahun 1909 ada seorang psikolog klinis, si Grace, yang bekerja dengan psikiater William Haley untuk membuka klinik yang dikhususkan pada narapidana anak, Juvenile Psychopathic Institute gitu. Nah, klinik ini diperuntukkan untuk para narapidana yang mereka belum cukup umur. Jadi dibangun untuk mendiagnosa anak-anak yang mengalami permasalahan. Nah, maksudnya permasalahan ini adalah anak-anak yang mengalami permasalahan perilaku yang masuknya ke juvenile child juvenile gitu kan. Anak-anak yang mengalami permasalahan conduct disorder, oppositional disorder yang mulai mengarahnya ke kriminal gitu loh. Nah, mulai dari sana psikologi forensik ini berangkat gitu. Nah, kemudian tahapan selanjutnya ada kemudian setelah tahun 1909 ini para psikolog klinis ini mulai ada tempat, mulai dikasih tempat di ruang peradilan. Maksudnya dikasih tempat ini bagaimana? Maksudnya dikasih tempat ini mereka mulai dianggap sebagai seorang ahli gitu, sehingga dimintai pendapatnya ketika ada pengadilan. Jadi dianggap sebagai saksi ahli. Terus habis itu mereka berperan dalam memecahkan sebuah kasus semacam itu, sehingga mereka bisa disandingkan dengan teman sejawat yang lain, profesi-profesi lain seperti kedokteran, terus habis itu psikiater gitu. Nah, kemudian tahapan selanjutnya ada sekolahnya. Ada sekolahnya psikolog dan sekolah hukum. Kemudian ada yang mencetuskan bahwa ada hubungan yang positif antara perilaku dan tekanan darah dengan kebohongan. Nah, ini yang mulai munculnya kita sebagai seorang psikologi yang belajar tentang perilaku itu terus dihubungkan dengan perilaku bohong gitu. Makanya ada munculnya lie detector dan poligraf gitu. Itu sejarahnya kenapa kok munculnya psikologi forensik. Jadi pada dasarnya kita ke definisi. Nah, psikologi forensik itu sendiri merupakan apa? Merupakan bentuk layanan psikologi yang berangkatnya dari psikologi klinis
yang digunakan untuk membantu pengadilan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Jadi bidangnya psikologi forensik ini terkait dengan hukum dan keadilan. Gitu. Lah, tujuan ini merupakan apa? Ini merupakan aplikasi dari semua ilmu psikologi, dari perkembangan kepake, dari kognitif kepake, dari klinis kepake, dari sosial kepake untuk aplikasi di bidang hukum dan pengadilan. Gitu, teman-teman. Itu forensik. Nah, ada 4 terminologi kalau tidak salah. Terminologi terkait dengan psikologi forensik ini, tema permasalahan yang sering kita jadikan topik adalah yang kita sebagai seorang psikolog klinis yang bergerak di bidang forensik, kita bisa masuk dalam kasus-kasus permasalahan ini. Kriminalitas, asesmen dan rehabilitasi, ini terkait dengan bagaimana proses mendiagnosa dan merehabilitasi ketika ada seseorang yang sudah keluar dari tahanan kemudian direhabilitasi, perlu tenaga psikologi forensik juga. Investigasi untuk mencari lebih dalam, menelisik lebih dalam sebuah kasus gitu. Dan yang terakhir adalah psikologi dan hukum di bidang pengadilannya gitu. Jadi terminologi dalam psikologi forensik ada 4 ini: kriminalitas, asesmen dan rehabilitasi, investigasi, dan psikologi dan hukum begitu. Nah, di bidang kriminalitas saya rasa teman-teman pasti sudah paham, di psikologi forensik berperan di bidang kasus-kasus yang kriminal seperti yang diungkapkan di sejarah tadi. Untuk asesmen kita bisa melakukan asesmen, melakukan pengetesan, melakukan observasi, wawancara, dan rehabilitasi kita bisa menerapkan dan mengintervensi ketika ada seseorang yang bermasalah dengan hukum untuk bisa berfungsi ke masyarakat yang sudah normal, masyarakat umum gitu. Dan yang ketiga, terminologi ketiga, psikologi forensik kita bisa berperan di bidang investigasi juga. Jadi kita membantu penyidik untuk menyelidiki suatu kasus dengan bidang keilmuan kita. Gitu. Kemudian di bidang psikologi dan hukum serta pengadilan kita bisa sebagai seorang saksi ahli. Gitu. Nah, ada fase-fase dalam psikologi forensik, yakni fase investigasi. Investigasi itu menginvestigasi, menyelidik lebih dalam. Kemudian kita fase prevensi, mencegah supaya tidak ada adjudikatifnya, pengadilannya. Jadi fase ini itu kita lakukan terus-menerus, jadi merupakan suatu lingkaran. Kita selalu menginvestigasi, menyelidiki, terus untuk melakukan upaya pencegahan, dan upaya pencegahan ini maksudnya upaya pencegahan terkait dengan kasusnya jauh lebih rumit gitu. Kalau semakin rumit berarti supaya kita bisa memprevensikan di bidang adjudikatifnya, di bidang pengadilannya. Ketika kita sudah dilemparkan ke bidang pengadilan, kita bisa mencegah itu supaya kita bisa menangani itu gitu loh. Jadi itu fasenya ada investigatif, preventif, dan adjudikatif. Terus ini sebenarnya psikologi forensik ini adalah gabungan dari bidang hukum, bidang psikologi, dan juga bidang kriminologi. Nah, hukum sudah ada sekolahnya, kriminologi ada sekolahnya, psikologi pun ada sekolahnya. Nah, gabungan dari ketiga bidang ini, ketiga disiplin ilmu ini, itu membentuk psikologi forensik. Nah, dari bidang psikologi, kalau bidang kita kan bidang psikologi. Nah, dari bidang psikologi ini, psikologi yang masuk ke bidang psikologi forensik itu merupakan gabungan dari 4 bidang psikologi. Yang pertama adalah gabungan psikologi kognitif, terus habis itu psikologi perkembangan, psikologi sosial, dan psikologi klinis. Jadi, bidang-bidang psikologi yang bisa menjadi dasar kita untuk mengambil disiplin ilmu psikologi forensik adalah kita harus memahami psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikologi klinis, dan psikologi sosial. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan aplikasinya nanti. Aplikasinya di bidang kognitif. Contohnya adalah
untuk mengetahui bahwa mungkin dalam kasus terdakwa ini kemampuan kognitifnya bagaimana, kemampuan kognitifnya bagaimana kita perlu mengetahui itu. Terus ranah perkembangannya ada yang terpenuhi atau tidak, dan klinis gangguan-gangguan yang mungkin diderita serta sosialnya juga, gitu teman-teman. Nah, ini untuk membedakan antara psikolog klinis dengan psikolog forensik. Jadi beda antara psikolog klinis dan psikolog forensik itu apa sih? Nah, dalam aspeknya. Jadi kalau psikolog klinis yang pure klinis itu tentu berbeda dengan psikolog klinis yang bergerak di bidang forensik atau yang kita sebut langsung psikolog forensik. Gitu ya. Nah, dalam pendekatannya, psikolog klinis lebih menggunakan pendekatan secara empati dari hati ke hati. Gitu. Itu psikolog klinis. Psikolog klinis menggunakan pendekatan dari hati ke hati lebih banyak mengerti perasaannya si klien semacam itu. Tapi kalau psikolog forensik tidak. Psikolog forensik pendekatannya lebih ke menginvestigasi, mencari lebih jauh, menelisik lebih dalam. Gitu. Kemudian tujuannya psikolog klinis adalah membantu klien supaya terjadi perubahan perilaku dari maladaptif menjadi adaptif. Tapi kalau psikolog forensik tujuannya adalah membantu proses peradilan supaya kasus ini clear, kasus ini jelas. Gitu. Waktunya, kalau waktu pelaksanaan bagi psikolog klinis, proses pencariannya dengan klien itu lama, karena mereka kan menggunakan empati itu tadi ya, menggunakan empati jadi waktunya lama. Nah, tapi kalau waktu untuk psikolog forensik itu waktunya terbatas karena apa? Ada batas waktunya. Misalnya dalam kasus pengadilan, ketika kasus seorang ditangkap dalam posisi kemudian terjadi terdakwa, itu kan penyidik kan punya waktu 20 hari sebelum dilimpahkan ke pengadilan gitu kan. Nah, waktu 20 hari ini psikolog forensiknya yang bekerja gitu untuk membantu proses peradilan nanti gitu. Terus jadi waktunya terbatas, fokusnya bagi orang klinis itu fokusnya pada klien. Bagaimana membantu klien gitu kan. Nah, kalau fokusnya psikolog forensik, fokusnya pada jaksa, pada peradilan, kepada JPU, jaksa penuntut umumnya. Jadi fokusnya pada permintaan jaksa. Cari ini, info tentang ini, semacam itu. Dan konsekuensinya, kalau misalnya psikolog klinis itu hanya ada klien, ada konsekuensi tapi hanya pada klien. Kalau misalnya ada malpraktek atau apa, konsekuensinya pada klien. Tapi kalau misalnya psikolog forensik, konsekuensinya tidak hanya pada kliennya, tapi pada proses peradilan, pada hukum dan peradilan. Karena psikolog forensik dalam memberikan saksi itu ada sumpahnya. Gitu. Dan etikanya ketika psikolog klinis itu semua informasi yang diketahui oleh seorang psikolog klinis dijelaskan kepada klien. Tapi ketika psikolog forensik itu tidak semuanya, hanya yang diminta saja. Kalau misalnya kamu menemukan sesuatu tapi tidak diminta jaksa, tidak usah dikasih. Itu bedanya psikolog klinis dan psikolog forensik. Nah, perkembangan psikolog forensik, perkembangan psikologi forensik. Psikologi forensik ini memang menjadi salah satu spesifikasi dalam ilmu psikologi yang tergolong baru. Tapi kalau di dalam negeri di Indonesia itu perkembangannya masih apa ya? Masih tidak se-booming klinis, tidak se-booming industri gitu. Nah, tapi kalau di luar negeri, psikolog forensik ini sudah berkembang pesat. Nah, psikolog forensik ini juga sudah masuk di bagian MBA dan masuk divisinya 41 itu kalau di luar negeri, dan aplikasi psikologi forensik pada bagian-bagian ini, bagian penegak hukum, peradilan, sistem hukumnya, dan penanganan korban serta pelakunya. Karena tidak semata-mata korban saja yang harus ditangani, tapi pelaku juga harus perlu pendampingan secara psikologis. Gitu. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia itu psikologi forensik itu masih suatu hal yang baru. Gitu. Dan walaupun baru terbentuk Asosiasi Psikologi Forensiknya pada tahun 2007. Asosiasi Psikologi Forensiknya singkatannya APSIFOR pada tahun 2007, 3 November di Jakarta.
Kemudian APSI4 ini merupakan asosiasi ke-13 yang sudah tergabung dalam HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia. Dan setiap tahun APSI4 ini hampir setiap tahun rutin mengadakan Temilnas, Temu Ilmiah Nasional, dengan mengusung tema-tema psikologi forensik. Ini beberapa, belum ya. Ini adalah bukan pendiri sih, ini adalah salah satu pioner dari psikologi forensik di Indonesia. Ketua pertama kali di APSI4 di Indonesia, yakni Prof. Yusti. Kemudian ini tokoh psikologi forensik yang lain, Reza Indragiri Amril. Kemudian ini adalah Ketua Psikologi Forensik periode sekarang, Ibu Reni Kusumowardani. Gitu. Dia tinggal di Cilacap. Kalau Bapak Reza Indragiri ini dari Jakarta, orang Jakarta kalau nggak salah, UI. Terus Prof. Yusti ini Surabaya, gitu, di Surabaya. Gitu. Teman-teman bisa mengetahui lebih lanjut tentang ketiga tokoh psikologi forensik ini melalui Instagramnya. Tiga-tiganya punya Instagram kok dan aktif di Instagram. Terus ini yang bisa kita lihat perkembangan psikologi forensik. Bagaimana peran seorang psikolog forensik dalam kasus-kasus hukum pidana. Ini dua kasus ini hukumnya pembunuhan semua sih, kriminalitas ya, hukum pidana ya. Nah, ini contoh pertama adalah narasumbernya Bapak Reza Indragiri. Mari kita lihat dan teman-teman perhatikan. Dan pemirsa, untuk mengetahui fenomena apa yang terjadi seorang suami tega membunuh anak dan istrinya sendiri, untuk membahasnya kita sudah bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Assalamualaikum, selamat siang Bung Reza. Bung Reza, di meja yang sama, di waktu yang sudah maju ya, dalam waktu saat, tampaknya kita harus berbincang lagi soal konflik rumah tangga yang berujung pada tewasnya anggota keluarga. Hari ini terjadi di Tangerang, kemudian di Brebes, akhirnya di Bogor juga. Apa yang terjadi Bung Reza? Orang bertanya ke saya apakah ini sebuah fenomena. Kalau kita bicara dari sudut pandang kuantitatif, kalau bicara tentang angka, jangan salah tafsir. 3 belum begitu banyak sampai kemudian kita katakan sebuah fenomena. Tapi kalau kita lihat dari sisi kualitas aksi, kualitas tragedinya, maka saya bisa katakan ini sebuah tragedi, sebuah fenomena. Jangan lupa, sekian banyak undang-undang, sekian banyak hukum yang kita punya mengatakan kalau pelaku orang dekat, ya hukumannya diperberat. Pasal ini menunjukkan atau mengirim pesan kepada kita bahwa kalau kemudian ini sudah marak sedemikian rupa, memang harus dikawal, harus dicegah, harus ditangkal dengan adanya pasal khusus. Sejauh mana pasal tersebut dan exposure media terhadap kasus-kasus seperti ini pada akhirnya bisa efektif untuk menangkal kejadian serupa, karena tetap saja terjadi. Efek jerah ada dua bentuk sebenarnya. Pertama, efek jerah secara langsung, yaitu agar pelaku tidak mengulangi perbuatan. Ya. Efek jerah tidak langsung adalah agar orang-orang kebanyakan, termasuk kita tidak meniru perbuatan jahat tersebut. Nah, persoalannya adalah begini, Bang Abi. Efek jerah itu akan bergerak kalau hukum berfungsi dengan memenuhi 3 unsur. Pertama, dia harus berat. Jadi sudah jelas, para pelaku harus diberikan ganjaran rasa sakit yang hebat. 1. Yang kedua, proses hukum itu harus cepat. Nah, mulai kita bertanya-tanya. Dalam proses hukum, mulai dari kepolisian, berlanjut ke kejaksaan, berujung di pengadilan, itu makan waktu berapa lama? Saya yakin lama. Belum lagi kalau kemudian pelaku mengatakan banding, kasasi, peninjauan kembali, dan seterusnya. Semakin lama, berarti sudah ada satu unsur yang tidak terpenuhi, yaitu unsur cepatnya proses hukum. Yang ketiga, yaitu keajigan, konsistensi. Hari ini kita bicara tentang orang dekat, sesama anggota keluarga, yang melakukan tindakan keji, yang barangkali akan diberikan ancaman pemberatan sanksi. Tapi di Bali, dalam kasus seorang bayi yang dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri, berapa hukumannya? Hanya 9 bulan. Yang ingin saya katakan, ada ketidakajigan di sini. Mari kita simpulkan, mengapa kemudian efek jerah tampak tidak berfungsi atau tampak tidak menjadi nyata di masyarakat? Barangkali karena beratnya saja yang tertentu. Sementara kecepatan proses hukum dan keajegan proses hukum itu masih jauh panggang dari aku. Baik, kita sekarang berbicara case by case. Baik, terutama yang memecah keheningan waktu itu di Tangerang, gitu ya. Ini kasus yang mengejutkan karena selain istri, kemudian ada 2 anak tirinya juga yang dibantai, begitu. Cukup tragis ya, Pak? Oh, sangat tragis.
orang dekat, kepala rumah tangga yang diasumsikan, yang diyakini sebagai sosok pelindung, sosok pengayom, dan seterusnya. Saat ini justru kita perbincangkan sebagai sosok monster bagi keluarganya sendiri. Sangat-sangat tragis. Jika pada akhirnya alasan psikologis, alasan kejiwaan dijadikan alibi bahwa ini terjadi, bagaimana kita menelaahnya? Kondisi kejiwaan itu sungguhnya sangat kompleks. Ada buku pintar yang dimiliki oleh teman-teman psikologi dan psikiatri. Itu tebalnya segini, yang menceritakan tentang berbagai macam bentuk kondisi kejiwaan manusia. Kalau kondisi kejiwaan tertentu memang bisa saja kemudian katakanlah memanfaatkan pasal 44 KUHP, dianggap tidak waras, dianggap punya penyakit kejiwaan, katakanlah demikian, sehingga yang bersangkutan alih-alih dihukum justru harus direhabilitasi. Tapi tidak serta-merta tidak semua jenis kondisi kejiwaan yang anggaplah luar biasa bisa membuat orang lolos dari jerat hukum. Jadi harus kita pastikan betul kita bicara tentang kondisi atau kelainan kejiwaan yang seperti apa. Ya, jika kelainan kejiwaan yang dalam deskripsi kronologi kejadian tega membantai anak kecil, kemudian juga berusaha untuk menghabisi nyawanya sendiri, itu saya sebagai publik akan bertanya-tanya, Anda seorang pakar. Saya tidak akan menyebutkan satu istilah psikologis apapun, karena saya tidak ingin membekali para pelaku dengan amunisi psikologi untuk kemudian lolos dari jerat hukum. Tapi saya ingin mengatakan begini, tindakan keji semacam ini, menghabisi anggota keluarga sendiri, bukanlah tindakan yang bisa dibenarkan sama sekali. Sudah pantas diganjar dengan hukuman seberat-beratnya. Tapi, saya acap kali dalam kasus semacam ini bertanya-tanya, apa yang mungkin manusia, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba langsung menghabisi keluarganya? Sebenarnya tidak mungkin. Kecuali kalau yang bersangkutan memang tidak waras. Kecuali kalau yang bersangkutan berada di bawah pengaruh obat-obatan tertentu. Sehingga rasionalitasnya hilang dalam tempo seketika. Tapi sekali lagi, kalau situasi atau kondisinya kita anggaplah relatif normal. Sepertinya juga aneh kalau kemudian ada manusia yang dalam tempo sekejap berubah menjadi monster yang menghabisi keluarganya sendiri. Alhasil, tarik ke belakang. Peristiwa apa yang mendahului sebelum si monster ini melakukan kekejian terhadap keluarganya sendiri? Dari beberapa berita yang tadi ditayangkan, saya menangkap salah satunya kemungkinan adalah adanya cekcok, adanya pertengkaran, adanya penistaan secara verbal dari satu pihak ke pihak lain. Sekarang, mari kita bertanya. Luka fisik kita anggap parah. Luka lisan, luka psikis, parah tidak? Kalau luka fisik kita anggap sebagai sesuatu yang parah karena meninggalkan darah, itu kan terukur terukur. Tapi luka psikis kita hanya bisa mengatakan lidah manusia acap kali lebih tajam daripada sendilu. Tapi sulit untuk diukur, sehingga kita relatif agak menyepelekan yang namanya luka psikis akibat lisan yang terlalu tajam berkata-kata. Itu hanya sebuah ilustrasi bahwa ada kemungkinan peristiwa yang mendahului yang perlu didalami. Baik. Ini kan proses wawancara dan analisis sedang dilakukan oleh tim kepolisian, utamanya karena pelaku juga masih dalam perawatan, butuh 2 pekan. Teknik apa yang sebetulnya harus diterapkan untuk mengungkap bahwa benar-benar pelaku ini bersalah, tidak ada urusan kejiwaan di dalam? Kalau saya ingin sejak sekarang mengatakan teman-teman psikologi silakan bekerja, tapi lebih bagus kalau kita percaya diri untuk mengatakan yang bersangkutan memang sehat, yang bersangkutan waras. Sumber informasi dari mana? Jangan periksa pelaku terus-menerus. Seorang pelaku kejahatan yang keji sekalipun Bang Rafi, bisa shock dengan perbuatan. Dan ketika seorang pelaku dalam kondisi shock, dia tidak bisa bercerita. Nah, yang kita analisis adalah bagian ketika dia shock dan mengambil tindakan untuk menghabisi nyawanya sendiri. Berarti yang tergesa-gesa kita periksa. Teman-teman psikologi, teman-teman psikiatri, jangan tergesa-gesa untuk melakukan pemeriksaan seketika terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan seperti ini. Karena dia pun bisa saja shock, di samping rasa takut. Gitu ya. Nah, kalau menurut saya, sekali lagi, akan lebih mantap kalau kita pakai asumsi yang bersangkutan adalah sehat. Yang bersangkutan adalah waras. Sumber informasinya dari mana? Dari tetangga sekitar. Kalau dalam kesehariannya pelaku ini berinteraksi normal dengan warga sekitar, punya aktivitas rutin yang dia jalankan secara baik, untuk apa kemudian terlalu repot-repot menggunakan instrumen psikologis yang terlalu banyak guna mengungkap kondisi psikologis pelaku? Baik, itu yang terjadi di Tangerang. Tadi juga kita sudah lihat dan simak bersama apa yang terjadi di Brebes, bahwa disebutkan motif pelaku adalah kesal lantaran lagi-lagi faktor ekonomi. Ini bukan pertama kali terjadi. Nah, barangkali ini menjadi bagian yang krusial dalam membentuk luka batin yang disebutkan tadi. Dalam setiap kejadian kejahatan, saya yakin tidak ada faktor tunggal.
Di mana gerangan posisi faktor ekonomi? Dugaan saya faktor ekonomi berada pada lapis tengah. Setiap aksi kejahatan dilatar belakangi oleh 3 faktor. Faktor dasar atau faktor dalam, kemudian faktor tengah, dalam kasus ini adalah faktor ekonomi, dan faktor pemicu. Faktor pemicunya adalah cercaan, konflik yang berlangsung secara seketika, yang menyakiti hati, yang membuat kemudian si pelaku katakanlah kehilangan akal sehat, kemudian menghabisi keluarganya. Faktor tengah sekali lagi adalah faktor ekonomi. Faktor dalamnya apa? Kondisi kepribadian, faktor pendidikan, pengasuhan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya menjelaskan tentang 3 faktor ini bukan dalam rangka memberikan celah bagi pelaku untuk memanfaatkan diskusi ini guna lolos dari jerat hukum, tidak. Tapi kalau kita sepakat bahwa perbincangan tentang pencegahan juga sesuatu yang sangat penting, maka kita harus telusuri sampai sedemikian jauh. Oke. Itu menurut Reza Indragiri. Nah, ini kasusnya baru terjadi ketika ada seorang istri membunuh hakim kalau tidak salah tahun 2020. Ini kita dengarkan ilmu lagi dari Ibu Reni Kusumowardhani. Indonesia Pagi, saya masih bersama Ibu Reni Kusumowardhani, Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia. Tadi sudah ada 2 penelpon dengan Pak Ilham di Riau dan dengan Pak Suminto di Jakarta. Kita coba analisa dari masukan dari kedua penelpon ini. Pak Ilham mengatakan bagaimana peran agama di sini mungkin ya. Jadi mungkin Pak Ilham tadi kepada pejabat-pejabat memang ditujukan, tapi dalam kasus di Medan ini pembunuhan dilakukan oleh istri dari sang hakim. Tapi pertanyaannya memang menarik. Tidakkah seharusnya agama bisa menghalangi seseorang dalam melakukan hal ini gitu? Betul. Saya setuju Pak Ilham bahwa agama itu bisa menjadi benteng ya dalam proses penalaran moral atau di dalam intuisi moral seseorang. Tapi sekali lagi itu tergantung pada bagaimana agama itu dihayati secara subjektif oleh orang yang bersangkutan. Karena kalau hanya agama saja yang kita drill, sementara kita tidak meningkatkan bagaimana seseorang itu menghayati agamanya secara baik dan benar, nyatanya di dalam yang kita tahu di dalam kehidupan kita banyak sekali pelaku-pelaku tindak kriminal dalam jenis kejahatan apapun itu sebetulnya secara agama dia cukup kuat begitu. Jadi saya pikir tidak terlihat rajin lah. Betul, secara ritual itu kelihatannya rajin. Jadi saya pikir di sini lebih penekanannya pada bagaimana dia berkualitas di dalam penghayatannya pada agamanya. Ya, atau mungkin ya budi pekerti, pendidikan karakter, seperti itu memang perlu untuk ditingkatkan. Memang hal seperti itu bisa menahan gitu ya seseorang tidak sampai melakukan salah satu yang bisa menahan, tapi bukan soal tidak bagaimana menjamin. Tidak menjamin dan sangat bergantung pada kualitas dia menjalankan itu sendiri. Pak Suminto ini juga menarik bahwa ini Pak Suminto merujuk bahwa kita masih memang kurang perhatian pada unsur kesehatan jiwa ini, entah itu untuk proses seleksi maupun lain-lain. Anda sendiri melihatnya bagaimana tuh? Karena kita kurang serius mengenai kesehatan kejiwaan kita sendiri maupun lingkungan kita. Sebetulnya kalau kita balik ke lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi harusnya memang yang dibangun itu jiwanya dulu, dan itu mulai dari anak direncanakan untuk lahir sampai dilahirkan sampai terus di dalam pendidikan formal dan non formalnya. Idealnya memang seperti itu. Tapi kita juga tidak bisa lepas dari situasi sekarang, di mana segala informasi dari manapun itu bisa menyajikan informasi mengenai situasi kriminal atau tindakan kriminal secara gamblang. Itu juga bisa menjadi model bagi orang-orang yang kebetulan punya motif, kebetulan punya motivasi. Itu bisa dijadikan model untuk saya bisa meniru seperti itu aja. Atau seringnya pemberitaan terhadap kejadian-kejadian kriminal ini juga bisa menurunkan sensitivitas. Jadi terjadi satu proses desensitisasi. Terbiasa. Betul, jadi kayak gitu biasa. Nggak lagi merasa bahwa aduh ini kesian gitu. Nah jadi desensitisasi ini memang terjadi pada masyarakat dan itu perlu untuk diakui. Dan khususnya untuk menghindari pelaku-pelaku yang memang salah satu pendorongnya adalah memiliki gangguan, memang harus mendapatkan perhatian lebih begitu ya? Ya, tidak hanya yang memiliki gangguan ya, karena kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapapun, even dia secara kejiwaan sebetulnya
normal, tidak memiliki gangguan jiwa. Oke, baik. Ibu Reni Kusumawardhani, terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini. Ibu Reni adalah Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia. Dan saudara kita masih akan kembali lagi dengan informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi. Oke, nah dua video ini merupakan peranan atau aplikasi dari seorang psikolog forensik dalam kasus-kasus, terutama kasus-kasus kriminal ya. Nah, ini kita bisa membantu proses peradilan sebagai seorang saksi ahli juga, demikian juga dengan Pak Indra tadi. Gitu. Nah, selanjutnya, ini tadi, ketika aksi formangat dan antel kemilnas, ini tema-temanya. Jadi tema-temanya sangat menarik sekali bagi orang-orang yang tertarik dalam dunia forensik. Teman-teman bisa baca sendiri. Tahun 2008, 2010, 2011, 14, dan 17. Dan ada beberapa sebenarnya tahun 2018 juga. Cuma teman-teman cari sendiri ya. Gitu. Oke. Terus kita terkait pembahasan selanjutnya, yakni terkait dengan penelitian psikologi forensik. Nah, penelitian dalam psikologi forensik ini sangat beragam sekali juga, karena kembali lagi ke tema-temanya. Temanya juga sangat beragam juga, mulai dari proses hukum, terus habis itu permasalahan anak, terus ini keadilan pidana, forensik dalam restorasi justice, dan konvensional gitu. Nah, demikian juga dengan penelitiannya, tetapi pendekatannya juga sama sih seperti dengan metode penelitian yang lain. Jadi masih menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, dan mixed method itu juga. Terus metodenya sama juga, metode pengumpulan datanya. Terus tempatnya yang mungkin agak berbeda, karena kalau penelitian biasa kan tempatnya di mahasiswa, kampus, sekolah gitu ya. Nah, kalau penelitian yang terkait dengan psikologi forensik ini bisa bertempat di mana? Di kantor polisi, di hakim, jaksa. Terus habis itu psikologi polisi ini juga berperilaku. Nah, nanti ini kita lebih ke profiling perilaku kriminal sih, dan sebagai seorang saksi ahli itu aplikasi psikologi forensik yang bisa kita lakukan. Di bidang kejaksaan kita bisa perilaku dan kepribadiannya, di bidang peradilan semacam ini untuk profilingnya, profiling di bidang di bidang hukumnya. Jadi kita bisa memprofil polisi, jaksa, peradilan, dan juga para tersangka, narapidananya. Gitu. Temanya terkait dengan kesaksian, memorinya, terus habis itu pelayanan dan treatmentnya, terus teknik interview untuk menginvestigasi, profiling dari kasus mencari tersangka atau bagaimana gitu, deteksi kebohongan, itu tema penelitian yang menarik juga, dan prosedur penyidikan. Itu bidang kerjanya. Nah, layanan psikologi forensik ini di bidang pidana kita bisa kerja di kepolisian, kita bisa kerja di kejaksaan, di LP, kemudian sebagai ilmuwan psikologi forensik bantu menyusun UU, terus juga kita bisa kerja di Bapas setelah napi itu keluar dari rutan gitu. Dan treatmentnya kita bisa, bentuk layanannya kita bisa melakukan treatment psikologis dan juga konsultasi di sini gitu. Nah, bagian psikolog forensik bagian lembaga kalau di Madiun gimana Bu gitu. Nah, di Bapak saya rasa ada, mungkin kalian bisa minta kontaknya ke Pak David. Pak David saya rasa sudah melakukan penelitian di Bapak juga, terus habis itu ada di Yayasan Bambu Nusantara. Tapi kalau Yayasan Bambu Nusantara ini berkaitan dengan narkoba saja, jadi narapidananya yang narkoba. Gitu. Aplikasinya, ada beberapa aplikasi psikologi forensik di kepolisian, ini membantu proses penyelidikan, terus menilai kasus-kasusnya terkait dengan masuk rumah sakit jiwa atau tidak, mengalami gangguan jiwa atau tidak, terus habis itu hak asuh anak, kita bisa
bekerja di sana, terus habis itu pemeriksaan sebagai seseorang saksi ahli, terus habis itu sebagai penilai dalam kasus kriminal. Dia itu sehat jiwa atau tidak sih, dia mengalami gangguan jiwa atau tidak sih, karena ketika seorang terdakwa mengalami gangguan kejiwaan kan akan ada peraturan perundang-undangan lain yang menetapkan itu, sehingga mereka tidak dikenai hukuman tetapi mereka diberikan rehabilitasi gitu. Kemudian aplikasi yang lain yakni profiling, aplikasi psikologi forensik yang lain, profiling ini merupakan teknik investigasi yang tujuannya bikin sketsa, bikin gambar tentang biasanya ini tentang tersangka. Jadi profilingnya itu kita sebagai seorang psikolog forensik kita bisa membantu, yakni tempat kejadian itu merefleksikan kepribadian, terus metode operasinya akan tertinggal yang biasanya cenderung sama dan tanda-tandanya juga. Kemudian perilaku itu bisa dilihat dari proses profiling ini. Gitu. Kemudian aplikasi yang selanjutnya ada otopsi psikologis. Otopsi psikologis ini merupakan proses mengumpulkan informasi dari orang yang sudah meninggal untuk merekonstruksi kondisi emosionalnya ketika masih hidup. Nah, dari otopsi psikologis kita bisa menemukan death inquiry, penggalian informasi terkait dengan tujuannya untuk death inquiry sih, supaya kita bisa tahu manner of death-nya, cara matinya gimana, terus kita bisa tahu penyebab kematiannya, cause of death-nya kenapa. Itu otopsi psikologisnya, kondisi emosional dan pikiran serta kepribadian. Gitu teman-teman. Oh tidak, dan ini terakhir, bidang keahliannya. Kalau misalnya di dalam negeri itu untuk psikologi sendiri rasanya masih belum ya. Jadi kalau di luar negeri kita bisa ngambil S2-nya Psychology and Law, dan kemudian kita ambil postdoktoralnya Training Opportunities. Kemudian kalau di dalam negeri kita malah justru ambilnya S2 kedokteran forensik. Jadi yang ambil spesialis forensik itu kalau misalnya kita mau ambil di bidang forensik. Jadi kalau mau ambil mendalami psikologi forensik, teman-teman ambil S2 di luar negeri ya. Semoga teman-teman bisa. Gitu. Kalau misalnya ada yang tidak jelas terkait dengan materi psikologi forensik, teman-teman bisa tanya saya. Terus habis itu ingat untuk mengerjakan evaluasi belajar psikologi klinis ke-12 ada di Google Form yang ada di materi juga. Jadi materi evaluasi belajar ini berguna untuk presensi kalian juga. Nanti akan saya rekap ketika kita sudah masuk. Terus habis gitu sudah kita ketemu minggu depan. Minggu depan kita pertemuan ke-13. Pertemuan ke-13 yakni kita bahas tentang etika dalam psikologi klinis. Etika dalam psikologi klinis ini terkait dengan kode etik. Saya rasa kita nanti akan mengulang kode etik psikologi. Teman-teman kalau misalnya masih punya buku kode etik silahkan dibawa atau silahkan dibaca ketika pertemuan ke-13 ini. Gitu ya. Jangan lupa dikumpulin tugasnya, jangan lupa dikerjain evaluasi belajarnya, kumpulin tugas draftnya, ini hari terakhir mengumpulkan tugas draftnya. Oke, sampai ketemu minggu depan di pertemuan ke-13, teman-teman ya. Jangan lupa kalau misalnya ada apa-apa bisa tanya saya, jadi bisa WA saya di nomor WA saya, terus habis itu tetap sehat dan tetap mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang.